Assalamualaikum, salam literasi, kutu buku di awal tahun 2024. Saya di liburan akhir tahun hingga peralihan tahun ini malah kena flu, jadi tidak banyak beraktivitas. Tapi akhirnya malah berhasil menyelesaikan membaca buku ini, buku Kalam dan Kuasa, Fondasi Menuju Negara Sejahtera dan Kekuatan Baru Dunia. Ini ditulis oleh Anies Mata. Diterbitkan oleh Pustaka Rembuk Kopi. Ya. Memang kemasannya agak ini ya. Kalau mau mengkritisi covernya saya sebenarnya kurang menarik ini daripada biasanya ya. Terlalu sederhana. Ini cetakan November 2022. Oh, cetakan pertamanya November 2022 ternyata. Jadi ini udah cetakan. Oke, penulisnya Anies Mata, penyuntingnya Yusuf Maulana dan Mustafa Kamal. Ya. Kalam dan Kuasa ini tentang fondasi menuju negara sejahtera dan kekuatan baru dunia. Setelah saya menyelesaikannya memang agak kok masalah ekonomi aja nih gitu. Jadi saya termasuk yang penasaran membahas yang lebih luas lagi, karena kan kalau Kalam dan Kuasa mestinya kan luas sekali ya, tapi ternyata di endingnya nanti tentang islamisasi ilmu dan agenda pemajuan ekonomi. Jadi justru di bab yang ketiganya itu hanya sebatas di ekonomi, tapi nggak apa-apa, saya akan sampaikan runutannya ya. Ini seperti biasa, Ustadz Anies Mata ini seorang yang bisa meracik ya, dia seorang ideolog, dia seorang yang mau berpikir telaten ke dalam gitu, tapi sekaligus mengimplementasikannya dalam langkah nyata gitu. Ini kelebihan beliau ya. Nah, di buku ini Kalam dan Kuasa ini yang dibagi menjadi 3 bab ya, 3 bab, yaitu yang pertama rekonstruksi peradaban Islam. Terus yang kedua ilmu pengetahuan dalam paradigma Islam, dan yang ketiga bab 3-nya adalah islamisasi ilmu, agenda pemajuan ekonomi. Nah, di rekonstruksi peradaban Islam ini menarik karena Anies Mata mengajak kita ya mundur ke belakang pada kerangka peradaban. Kerangka peradaban itu apa saja sih unsurnya gitu. Jadi di sini disampaikan unsurnya yang pertama adalah, kalau runutan menurut buku ini sih pertama tanah dan bumi, lalu manusia, waktu gitu ya. Tanah dan bumi ini adalah di mana dia bertempat tinggal. Sebenarnya kalau kayak Sumpah Pemuda kita kan ya, bertanah air, satu tanah air Indonesia, tanah air. Kemudian bumi ini kalau di buku Kalam dan Kuasa ini, karena memang pendekatannya sangat Islamis ya, di sini disampaikan ketika bab tentang tanah dan bumi ini beberapa ayat ya dan dalil-dalil nakli tentang Allah yang telah menyediakan, atau bahasanya apa ya, telah ditundukkan. Jadi bumi itu telah ditundukkan untuk ditempati manusia, ditundukkan oleh Allah untuk ditempati manusia. Jadi bumi ini memang sudah disiapkan untuk ditinggali oleh manusia. Nah, unsur yang kedua adalah manusia. Manusia ini sama di buku Kalam dan Kuasa Anies Mata ini disampaikan manusia sebagai perannya dia itu pertama ibadah, dia sebagai abid ya, sebagai makhluk yang beribadah pada Tuhannya. Kemudian sebagai khalifah dan imaroh, kepemimpinan. 3 hal inilah misi yang diemban oleh manusia di muka bumi. Nah, sementara kerangka yang ketiga ya, kerangka peradaban yang ketiga. Tadi kan pertama tanah, bumi, lalu manusia, lalu yang ketiga adalah waktu. Waktu oleh Anies Mata dibagi menjadi 3. Waktu yang pertama adalah waktu individu. Waktu individu ini waktu masing-masing kita. Inilah yang disebut umur. Ya, nggak lama ini kan. Umur manusia kan paling sekitar sampai 65-an tahun rata-rata. Umur itu adalah waktu individu. Kemudian ada waktu sosial. Waktu sosialnya adalah waktu peradaban, waktu masyarakat.
Jadi usia peradaban. Usia peradaban itu tentu melampaui usia manusianya kan. Karena itu kalau Ihsan Albana itu kan dulu salah satu kalimat yang cukup populernya kan, kewajiban kita jauh lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Jadi kewajiban kita sebagai bagian dari perangkat peradaban itu nggak mencukupi umur kita itu. Karena itu perlunya tauris, perlunya mewariskan ke kader yang lebih muda. Jadi sebenarnya waktu sosialnya adalah usia peradaban atau usia masyarakat. Nah, yang ketiga adalah waktu sejarah. Nah, waktu sejarah ini adalah umurnya dunia. Sejarah berarti sampai dengan yang dulu-dulu itu bagian dari ini. Nah, terminologi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan kalau menurut Anies Mata. Karena dengan memandang ketiga jenis waktu ini, maka kita bisa mengerti apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari pembangunan peradaban manusia di bumi ini. Ya kan? Sebagai pribadi, apa yang bisa saya lakukan? Sebagai masyarakat, sebagai bangsa, apa yang bisa kita capai? Dan pencapaian sebagai bangsa tadi itu berimbas apa dalam umur dunia? Nah, ini kerangka peradaban. Lalu di mana peran agama? Anies Mata di sini menjelaskan, agama ini adalah sistem universal, sistem hidup universal di mana manusia ya, bergerak di atas bumi ya, berdasarkan tujuan, perencanaan dan arahan petunjuknya dalam rangka merealisasikan misi khilafahnya pada alam yang sebelumnya telah ditundukkan baginya. Oke ya, kebayang ya. Jadi agama ini adalah satu sistem universal di mana manusia ya tinggal di bumi ya berdasarkan tujuan, rencana, arahan dan petunjuk dalam rangka merealisasikan misi khilafah pada alam yang sebelumnya telah ditundukkan baginya. Jadi manusia yang tinggal di membangun peradaban itu ya dia harus mengerti betul perannya ngebangun sistem sosial yang pas, termasuk etika lingkungan yang tepat untuk menjaga alam kita ini. Menurut Anies Mata, inilah kata kalimat yang disebutkan dalam ayatnya ketika Allah berfirman pada Adam, ya kan? Adam itu kan katanya di beberapa kalimat dari Tuhannya gitu. Kalau di Al-Baqarah ayat 37 sampai 39 itu, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima tobatnya. Sungguhnya Allah Maha penerima tobat, lagi Maha penyayang. Turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjuk kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula akan bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ada kata beberapa kalimat. Nah, kalimat ini adalah kalimat misi kemanusiaan tadi. Arahan kita mau jadi apa dan berperan apa di muka bumi ini. Gitu ceritanya. Ini baru bab pertama ya, rekonstruksi peradaban Islam. Jadi kalau kita mundur ke belakang, oh ternyata tugas kita sebagai bagian dari 3 kerangka dasar peradaban, yaitu manusia, bumi, dan waktu, menjalankan misi khilafah tadi. Dengan berpedoman pada agama. Agama ini adalah tanda petik kalimat-kalimat yang diturunkan Allah kepada Nabi Adam saat dia ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi. Gitu ceritanya. Semoga cukup gamblang ya. Ini versi saya ya meresumnya ya. Karena kalau di bukunya sendiri cukup panjang ya dengan banyak ayat-ayat yang disampaikan sebagai penguat ya. Ini saya coba resum sendiri sekitar jadi 2 halaman. Nah, sekarang ilmu pengetahuan dalam paradigma Islam ini juga menarik. Bagaimana peran ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam? Anies Mata menceritakan bab ini dimulai dengan bagaimana transformasi yang luar biasa dari masyarakat jahiliyah yang tidak bisa baca tiba-tiba menjadi masyarakat yang sangat berperadaban, dan itu waktunya pendek sekali, hanya berapa tahun, hanya belasan tahun selama Rasulullah SAW diturunkan terus mengajarkan. Karena ayat pertamanya Iqra, maka mereka semua mencoba membaca, menelaah apa yang ada di muka bumi ini sampai dengan akhirnya menjadi masyarakat yang berperadaban. Di sini disampaikan oleh Anies Mata betapa banyak ya,
Al-Quran mengkritik orang-orang yang tidak ilmiah. Kan banyak ya, misalnya jangan kau lakukan yang kau tidak tahu ilmunya gitu kan. Jangan kau mengikuti orang-orang tuamu itu saja gitu tanpa mengerti ilmunya. Kan banyak kritik-kritik seperti itu. Dan di sini disampaikan, ini menarik sekali sebenarnya, tapi saya nggak tuliskan semuanya ya. Jadi ada dua ruang bagi ilmu pengetahuan oleh Anies Mata. Yang pertama ruang kuantitatif bagi ilmu pengetahuan, yang kedua ruang kualitatif bagi ilmu pengetahuan. Ruang kuantitatif ini oleh Anies Mata, dia menceritakan beberapa kata, jumlahnya sampai dalam Al-Quran. Kata ilm itu ilmu ya, alama ya'lamu ilmu, ilman gitu. Segala yang dari akar kata ilmu itu berapa kata disebutkan di buku ini. Saya tapi nggak catat ya. Kemudian turunannya lagi akal, digunakannya akal itu banyak. Albab itu ulil albab, orang-orang yang berpikir juga artinya, orang yang rasional. An-nuha sama itu ya. Al-fikr fikir juga. Fikhu itu paham. Kemudian al-hikmah bijaksana ya. Kemudian burhan, penjelasan yang jelas, nyata. Nazor, cara pandang. Basor, sama juga cara pandang, tapi dengan sudut pandang yang lebih dekat ya, melekat ya. Nazor, basor, kolb, hati, fuad, budi pekerti. Dan kata-kata itu ada semua dalam Al-Quran, disebutkan, makanya istilahnya ruang kuantitatif. Ada banyak sekali artinya yang membuktikan bahwa demikian Islam menganggap penting ilmu pengetahuan dan berlaku ilmiah. Bahkan kalau mau dirunutkan betapa dalam ajaran Islam itu kita harus tahu saat sholat aja harus tahu arahnya di mana, ya, paham ruang dan waktu, waktunya kapan, sholatnya di jam berapa gitu. Betapa kita harus punya nalar. Kemudian mengapa dosa-dosa besar untuk minuman keras yang memabukkan, yang kehilangan kesadaran kan. Segala yang mengganggu ketidaksadaran kita itu agama menegur keras gitu. Karena berharap kita selalu nalar. Demikian juga ruang kualitatif. Ini kalau ini dimensi paradigma, metodologi, fakta dan terapan. Yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau paradigma, ini nanti bab berikutnya ini tentang paradigma, metodologi, fakta dan terapan sampai dengan diterapkannya. Paradigma itu seperti lensa, kalau versi Anies Mata ini begini. Paradigma itu seperti lensa yang dengannya kita melihat sesuatu, ya, signifikansi posisinya, struktur dan kaitannya antara bagian-bagian kehidupan serta orientasinya. Jadi paradigma itulah, agama itu masuknya di paradigma. Dengan paradigma itu kita memandang semuanya dengan jernih, dengan lensa itu. Jadi kalau di sini disebutkan betapa ilmu pengetahuan itu ada di antara si manusia sebagai subjek peradaban dalam rangka menjalankan misi khilafahnya. Ada ilmu pengetahuan di situ. Dan fungsi agama di sini sebagai penataan hidupnya. Sorry ya, ini jadi agak aneh ya. Tapi menurut saya ini cukup menarik sih. Menurut saya mencerahkan. Saya di bab 1 dan 2 justru malah wow gitu. Karena dia ke dalamnya, masuk ke dalam. Jadi di prinsip-prinsip itulah yang akhirnya di sini diceritakan prinsip yang menjadi dasar paradigma ilmu pengetahuan dalam Islam. Ada satu prinsip kesatuan ruang konteks ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu sebenarnya satu konteks. Kalau ada fisika, kimia, biologi itu hanya membaginya karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi sebenarnya satu konteks. Pengetahuan itu satu konteks. Fungsinya juga satu. Kesatuan fungsi ilmu pengetahuan. Digunakan untuk kemaslahatan gitu. Jadi ini berikutnya nih yang skala kualitas, nanti yang berikutnya skala kualitas bukan skala kuantitas, jadi kualitasnya. Yang tadi konstruktif dan tidak destruktif. Jadi ketika kita fungsinya ilmu pengetahuan pakai untuk apa, itu dipastikan konstruktif, bukan destruktif ya. Jadi sebenarnya ini kalau mau dipikir lebih seru, dikulik-kulik seru banget ya. Sekarang kan banyak banget perkembangan teknologi ya, sampai bioteknologi ya, rekayasa genetika. Jadi sebenarnya sudah mulai banyak ditemukan hal-hal yang kalau kita destruktif bisa berbahaya, tapi kalau kita arahnya konstruktif akan jadi lebih baik. Jadi semuanya diarahkan ke kemaslahatan. Ya seperti nuklir ya, nuklir akhirnya jadi bom menghancurkan.
Terus ideal tapi sekaligus aplikatif. Jadi sesuatu yang idealis tapi sekaligus aplikatif. Kebutuhan primer dan bukan sekunder. Jadi ini ada ilmu pengetahuan ini bukan kebutuhan primer. Pemerataan penyebaran ilmu pengetahuan, anti elitisme intelektual. Ini menarik nih. Jadi pemerataan penyebaran ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu tidak dikuasai oleh sebagian kecil, tapi harus rata. Soal nanti kemampuannya menguasai bidangnya berbeda-beda, itu hal yang lain gitu. Tapi pintunya demokratisasi pengetahuannya harus dibuka. Dan itu rasanya sih sekarang udah mulai ya, dengan disrupsi ilmu teknologi informasi yang demikian terbuka, kita semua mudah mengakses. Kemudian bab 3. Nah, ini bab 3-nya ini tentang islamisasi ilmu dan agenda pemajuan ekonomi. Ya, ini yang tadi saya bilang, wah saya berharap ini buku ini akan lebih luas ya. Ternyata kok endingnya sekedar di ekonomi. Tapi menurut saya sih ya memang tidak bisa lah kita menjelaskan semuanya dalam satu buku ya. Ini tapi bagus sekali di ekonomi. Jadi diceritakan nih ilmu pengetahuan di Islam itu secara kronologis. Masa wahyu ketika ada Rasulullah bersama kita, sehingga masa Al-Quran dan hadis. Clear. Kemudian masa ekspansi Islam. Mulailah Islam mulai mengekspansi ke wilayah-wilayah lain, sehingga berinteraksi dengan budaya-budaya lain. Terus mulailah masa ijtihad. Ketika berinteraksi kan akhirnya mulai terbuka pintu ijtihad. Ternyata nggak semua menjaga keajaran tetap relevan itu butuh kecakapan gitu. Ijtihad itu bagian dari itu. Kalau menurut saya, ijtihad itu bagian dari bagaimana menjaga ajaran ini tetap relevan dengan problematika umat. Lalu disusunlah ilmu-ilmu. Di masa ijtihad itu luar biasa. Ya, ilmu-ilmu muncul, ilmu-ilmu baru, baik kedokteran, filsafat, ya, matematika, antariksa. Namun akhirnya ada masa stagnasi pemikiran. Jadi, stagnasi pemikiran itu ketika peradaban sudah mulai terlalu bagus, terlalu nyaman. Ini kalau di filsafat Jawa itu ada cokro panggilingan itu ya. Jadi kalau supo, kalau tido, kalau bendu. Akhirnya mulai stagnan. Ketika kita udah semakin makmur, semakin nyaman, banyak orang kaya di kubu di orang-orang Muslim saat itu, akhirnya menjadi stagnan. Nggak banyak lagi pintu ijtihad dibuka. Lalu ada invasi ideologi. Di sini bagaimana ideologi konflik segitiga Islam, sosialisme, dan kapitalisme. Ini disampaikan Anies Mata dalam ini sebagai bagian dari satu masa ya, ketika Islam ditarik-tarik oleh sosialisme atau kapitalisme. Lalu muncullah kebangkitan Islam. Islamisasi kehidupan. Islamisasi kehidupan mungkin ya kita mulai muncul ya ketika beberapa negara akhirnya merdeka, negara Timur Tengah merdeka, lalu mencoba sekularisme mulai dikaji ulang, muncul islamisasi. Nah, berikutnya itu islamisasi di bidang pengetahuan. Islamisasi ilmu ekonomi khususnya. Nah, ini menarik ya. Di situ diceritakan bagaimana tahap komparasi sistem ekonomi yang ada dikomparasi dengan sistem Islam, bagaimana, lalu tahap konseptualisasi, setelah itu dikonsepkan, kemudian tahap institusionalisasi, akhirnya muncul beberapa lembaga-lembaga ekonomi Islam, dan sampai dengan tahap evaluasi dan pengembangan. Ini sebagai tiba-tiba ekonomi Islam ini menjadi solusi yang menarik bagi peradaban dunia. Di sini diceritakan bagaimana krisis moneter ya, muktamarnya WAMI, World Assembly Muslim Youth, yang mengeluarkan sebuah rekomendasi ya, tentang ekonomi Islam. Demikian. Sorry batuk.
Ya, buku ini diakhiri dengan bab itu, bab tentang Islamisasi ilmu dan agenda pemajuan ekonomi Islam. Saya pikir ini buku yang menarik untuk jadi bacaan kita di tengah-tengah krisis kurangnya narasi peradaban. Di sini digambarkan betapa runutan baik itu kerangka dasar peradaban sehingga kita tahu posisi kita di mana, dan bahkan langkah-langkah yang sudah terjadi sebenarnya di dewasa ini, termasuk tadi ekonomi Islam itu kan luar biasa ya, dan terus bergulir itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan, bagian dari apa yang bisa kita berkontribusi apa di mana gitu. Kan kalau di bukunya Anies Mata, yang saya lupa buku apa ya, yang cerita peran kita dalam peradaban itu bisa afiliasi, kontribusi, oh yang terakhir kontribusi ya, afiliasi, partisipasi dan kontribusi. Kalau afiliasi hanya sekedar bergabung, partisipasi ikut andil kecil-kecilan. Nah, kalau kontribusi itu ikut all out di satu bidang. Kita di mana? Ya, pertanyaan yang menarik ya. Oh ya, inilah Putu Buku pada edisi awal tahun 1 Januari 2024 yang sebenarnya justru dimulai dengan saya gak enak badan. Jadi aktivitas saya banyak di tempat tidur dan membaca buku, akhirnya terselesaikan buku ini. Oke, terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.